Untuk lebih berkahnya acara kita pada pagi hari ini, kita buka acara ini dengan sama-sama melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika memang posisi teman-teman saat ini tentang materinya adalah tahu, maka harapan kami ada peningkatan menjadi sangat tahu. Ya. Jikapun posisi ada teman-teman di sini sangat tahu, harapannya menjadi refresh ilmu tentang materi. Itu saja. Tidak lebih, harapan kami ada rencana tindak lanjut untuk kedepannya tentang ini. Karena memang ini ilmu atau materi sangat-sangat diperlukan di. Terima kasih banyak atas pembukaan yang disampaikan dari Bapak Koordinator PPT Labu Api. Untuk selanjutnya kita langsung masuk materi aja ya. Gimana pun bentuk bahan aktifnya walaupun dia sama, tapi formulasinya ini yang menjadi rahasia istilahnya rahasia si perusahaan. Memang kalau penanganan pengerebatan Bapak Ibu ya cepat, yang tiretroid dicampur organ fosfat, wah itu sebalik itu. Segaimanapun kerusakan sampai 80% kerusakannya karena pengerebatan bisa balik menggunakan asepat dicampur sama spermetrin. Tapi bahaya Bapak Ibu dengan residu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, pestisida itu tidak membutuhkan namanya mulut daun, stomata untuk masuk ke jaringan. Tidak ada istilah itu Bapak Ibu. Tidak ada. Pestisida itu bisa langsung tembus ke jaringan tanaman. Boleh siang pagi, yang jelas siang dan jangan Bapak Ibu terjadi pemuapan. Ini insektisida Bapak Ibu ya. Ini ada cara kerja yang masuk ke dalam tubuh serangga, itu ada racun kotak, semprot, kena ulatnya langsung mati. Ada racun labu, perlu dikunyah dulu. Tanaman yang disemprot. Ini akan terjadi kontraksi nanti di perusahaan racun pernapasan. Terus ada yang cara kerjanya menggunakan sistem racun saraf, racun fisik, racun pencernaan, penghambat sintesa kitin, dan racun metabolisme. Kemudian bagaimana pengendaliannya? Kalau kita menggunakan bahan aktif yang cocok untuk kutu-kutuan, karena ini termasuk kutu-kutuan ya. Ini ada pimetrozin. Pengendaliannya untuk hama putih ini sama persis dengan yang pengerek batang. Ini masih satu spesies ya, sama-sama ulat ya. Jadi hama putih, biasanya di daun itu agak putih. Kalau dibuka ada ulat kecil di dalamnya. Itu digulung, kemudian kalau dibuka ada ulat. Itu hama putih palsu. Pengendaliannya sama dengan bahan aktif yang kita gunakan di penggerek batang. Kemudian yang terakhir itu ada walang sangit. Nah, jadi ini ada walang sangit yang memakan ataupun menghisap bulir-bulir padi yang masih muda. Pengendaliannya apa? Kita gunakan yang fipronil. Kemudian ada metomil, kemudian ada klorpirifos, spermetrin. Itu apa bisa diobati, disemprot terus kembali pulih atau memang tidak bisa gitu karena dia serbuknya itu dia nyebar kalau kita lihat dia daun apa itu nempel di baju kita. Kita kendalikan itu Bapak Ibu, kalau misalnya sudah ada misalnya kayak cairan sudah terinfeksi di suatu lahan itu biasa pakai seed treatment dulu dari awal. Dari benihnya. Ya, dari benihnya nih dari awal. Nah, nanti kalau misalnya tetap ada yang terluka kan tidak pakai seed treatment, bagaimana proses penyebaran? Nah, ini cepat sekali nyebar kalau kondisi kelembapannya. Ini yang bisa kita kendalikan Ibu, bisa menggunakan beberapa fungisida ini yang pestisida kimia sintetis ya, yang kayak difenoconazole itu bisa. Yang kayak difenoconazole itu bisa menggunakan khusus untuk istilahnya. Apa yang menyebabkan pesnat atau pestor itu reaksi dan khasiatnya itu agak lambat ketimbang yang teori yang tadi obat-obatan produk pabrikan. Tapi khusus dengan nematoda ini mohon penjelasannya lebih khusus. Apa itu nematoda, bagaimana serangannya, biasanya di areal apa, itu kira-kira. Akarnya tempat kuncinya Bapak Ibu. Kalau nematoda, akarnya itu banyak sekali kayak jeruk, apa bahasa jeruk? Kayak bintil-bintil gitu Bapak Ibu. Biasanya di sananya dia si nematoda itu
akan berkembang. Nah, kadang ada yang bekas gerogotan, digigit. Nah, biasanya agak warnanya agak kayak hitam-hitaman gitu, kayak bintil gitu Bu ya. Nah, itu kalau kita mau lihat itu, dia kena nematoda itu dari akarnya, hanya dari akar aja lihatnya. Nah, kalau mau lihatnya lebih nyata, bawa ke labnya BPTB pakai mikroskop. Dia kadang nggak kelihatan secara kasat mata Bapak Ibu nematoda. Berapa jam sih sebenarnya dia setelah nyemprot harus cuci diri atau buang OPD dia supaya aman dari terpapar dengan bahan kimia racun tadi? Langsung. Oh langsung. Udah langsung, jangan dulu. Makanya Bapak petani selesai. Berarti lebih baik gitu. Iya, lebih cepat lebih baik. Makanya itu perlunya pakai APD. Pak Kurniawan, kenapa Puradan itu tidak bisa lebur ya pas direndam dalam air? Karena memang, mohon maaf mungkin kalau salah dikoreksi Pak Puradan, karena Puradan itu kan formulanya 3GR. Jadi kalau butiran yang bisa larut dalam air itu biasanya WG atau WDG. Kurang lebih seperti itu Pak Saudara ya. Dan juga di sana berfungsi tepat aplikasi karena Puradan itu tidak disemprotkan tetapi ditabur dia cara aplikasinya. Jadi tidak direndam atau apa gitu. Benar ya, kayak karbopuron. Tapi yang WG kan banyak yang jenis lain ya. Iya. Ada yang kasar kayak pasir gitu rasanya. Ya memang. Tapi sekarang itu dipakai ngocor. Biasanya ulat di di jagung itu di pucuk itu dipakai Puradan, dihancurin, dicairkan. Itu yang banyak yang terjadi. Makanya daerah kita dari petani itu tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan caranya. Nah tadi yang Iwan, kalau misalnya di tanah gimana prosesnya? Ya kalau di tanah kan dibantu berbagai macam reaksi nanti misalnya. Ada kalau di tanah itu istilahnya KTK, kapasitas tukar kationnya, itu yang menyebabkan kadang karbopuran itu lebih efektif ditebar gitu Bapak Ibu ya.